Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan secara komprehensif mengkompilasi semua materi dari dinamika pembangunan pedesaan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Berbicara tentang dinamika pembangunan pedesaan, dapat kita simpulkan bahwa dalam upaya untuk memajukan di tingkat desa, baik masyarakatnya, baik pembangunan fisik maupun pembangunan pada segala aspek, ternyata tidak dengan mudah kemudian bisa terlaksana dengan baik. Ada saja kemudian proses-proses, ada kemudian sistem persepsi, partisipasi dari masyarakat yang kemudian berbeda-beda. Hal inilah yang menimbulkan adanya suatu dinamika dalam pembangunan pedesaan. Nah, kita menyadari bahwa selama ini pemerintah menggunakan satu sistem top down dalam rangka mengimplementasikan program-program pembangunan, termasuk untuk pembangunan di pedesaan. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa pembangunan di pedesaan pada akhirnya kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat di desa itu sendiri. Ya, hal ini juga yang pada akhirnya karena tidak sesuai dengan kebutuhan, paket yang turun langsung dari pusat harus diterapkan seperti itu. Ini memunculkan suatu krisis ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah, ya, karena memberikan satu paket pembangunan yang belum tentu atau belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, krisis kepercayaan ini diantaranya berupa kegagalan pemerintah yang dipicu oleh penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini adalah abuse of power, karena bersifat sentralistik, tidak mau untuk menggali apa sih yang dimaui oleh masyarakat desa, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Jadi kebijakannya bersifat sentralistik. Yang kedua adalah adanya praktek-praktek monopolistik yang tidak efektif dan juga efisien. Banyak hal yang kemudian sesuai dengan kepentingan dari pemerintah pusat, tidak berangkat dari keinginan masyarakat di pedesaan dari bawah, sehingga ya ada kalanya praktek-praktek pembangunan seperti ini menyebabkan satu sisi itu dipandang baik dari sudut pandang pemerintah, tapi di satu sisi belum tepat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pedesaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah adanya sikap represif atau kurang peka terhadap aspirasi masyarakat, ya, yang pada akhirnya justru ini menimbulkan sebenarnya praktek kolusi, korupsi dan juga nepotisme. Pada akhirnya seperti terjadi perebutan, misalnya kayak paket-paket pembangunan harusnya turun sekian banyak, ternyata mungkin ada potongan-potongan di tengah keberjalanan program itu turun sampai dari pusat sampai ke provinsi, dari provinsi sampai ke kabupaten, kabupaten sampai ke kecamatan, pun demikian dari kecamatan sampai ke desa. Kadang ada saja misalkan kalau dana ada potongan-potongan yang itu mungkin pungutan liar, tidak resmi dan sebagainya. Nah, harapannya sebetulnya masyarakat di pedesaan juga punya mimpi yang sama terhadap pemerintah yang dijalankan di level tingkat pedesaan. Nah, disinilah diharapkan muncul suatu praktek yang dinamakan sebagai good governance, yang dicirikan dengan adanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam pembangunan di pedesaan, kemudian adanya rule of the law atau tegaknya supremasi hukum, ada payung-payung hukum terkait dengan kebijakan pembangunan di pedesaan, perdes misalkan, kemudian adanya transparansi atau keterbukaan, baik keterbukaan dalam menjaring aspirasi masyarakat, keterbukaan penggunaan keuangan, maupun kebijakan-kebijakan pembangunan yang lain. Pada aspek yang keempat, itu ada satu kepedulian pada stakeholder atau sikap responsiveness. Dalam hal ini bisa diwujudkan dalam sikap memberikan perhatian, memberikan kesempatan untuk memperoleh masukan, mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari warga masyarakat di pedesaan, serta berorientasi pada konsensus atau konsensus oriented, di mana apa yang sudah menjadi kesepakatan atau menjadi keputusan bareng-bareng masyarakat di lingkup pedesaan tersebut, itulah yang diharapkan bisa diangkat dan menjadi satu program bersama. Nah, dalam prakteknya tentu dibutuhkan adanya suatu sikap equity atau kesetaraan dari semua elemen masyarakat, karena masyarakat memiliki keinginan, ada suatu kebutuhan itu digali, ya. Pada praktek-praktek saat ini seperti Musren Bangdes itu
keterwakilan dari masing-masing elemen masyarakat, misalkan kelompok tani, kelompok PKK, pemuda dan sebagainya, kelompok agama, itu punya peran yang sama untuk mengusulkan aspirasi-aspirasi mereka. Meskipun itu nanti tidak semua program terpilih, ada program prioritas, tapi setidaknya dari awal mereka punya hak yang sama untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan pada kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Meski pada akhirnya harus memutuskan program-program prioritas, setidaknya mereka, kelompok-kelompok tersebut juga dilibatkan dalam penentuan skala prioritas pembangunan di pedesaan tersebut. Nah, yang paling penting juga dikedepankan adanya sikap efektif dan efisien dari pelaksanaan program pembangunan tersebut, serta akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, ya, kredibel seperti itu. Ada visi strategis yang ingin dicapai dari satu desa, itu juga menjadi bagian dari good governance, termasuk keterkaitan antar semua bidang, terkaitan antar semua elemen masyarakat, itu juga menjadi bagian yang harus dipenuhi dalam pembangunan di pedesaan. Membangun desa tidak hanya membangun sektor pertanian saja, tetapi juga membangun sumber daya manusianya, membangun aspek ekonominya, keamanannya, itu juga termasuk pada aspek-aspek yang lain. Nah, pembangunan diakui juga menjadi salah satu sarana yang tepat untuk memajukan di pedesaan. Kenapa pedesaan juga harus diberikan hak yang sama untuk memperoleh akses pembangunan? Karena kita mengetahui bahwa di Indonesia sendiri itu lebih dari 70% masyarakatnya tersebar di wilayah pedesaan. Nah, dalam hal ini untuk mencapai partisipasi atau aspirasi masyarakat tadi, ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian terhimpun dalam lembaga maupun institusi lokal yang menjadi perwakilan resmi dari masyarakat, yang harapannya inilah yang kemudian dilibatkan oleh pemerintah dalam memajukan atau merencanakan pembangunan di pedesaan. Nah, kelembagaan itu biasanya akan mengikuti munculnya kelembagaan dari di atasnya, ya. Kelembagaan lokal di pedesaan itu mengikuti di atas. Kalau dinas, misalkan dinas pertanian di tingkat kabupaten, atasnya ada di tingkat provinsi, kemudian ada Kementerian Pertanian. Di desa yang paling di kecamatan mungkin ada UPTD atau kayak Balai Penyuluhan Pertanian, baru di tingkat desa ada sub yang lebih kecil lagi. Nah, demikian pula pada bidang kesehatan, ada puskesmas, ada rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum tingkat provinsi, dan rumah sakit umum pusat, dan seterusnya. Nah, sayangnya ada seringkali yang terlupakan, yaitu apa dan bagaimana memproduktivitaskan dari kelembagaan lokal tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki kebijakan, misalkan meminta masyarakat untuk membangun suatu institusi lokal, ya, yang sebetulnya mungkin fungsinya itu sudah bisa di-cover oleh lembaga lokal yang ada di pedesaan. Nah, meskipun kadang-kadang kelembagaan lokal di pedesaan itu tidak selalu aktif atau hanya aktif pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Nah, ini yang harus sebetulnya tinggal di manage atau diperbaiki pada aspek yang kurang tersebut. Ya, kenapa kemudian ada penting menghargai atau memposisikan penting kelembagaan lokal di pedesaan itu? Karena kelembagaan lokal di pedesaan itu punya beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi manifest atau fungsi laten. Ada fungsi utamanya, ada fungsi turunannya juga. Fungsi utama misalkan terkait dengan untuk menjaga misalkan keharmonisan hubungan antar masyarakat di pedesaan tersebut, untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan adat. Nah, fungsi turunannya bisa kemudian sebagai wadah masyarakat untuk melestarikan budaya, sebagai wadah masyarakat untuk beraktualisasi, dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Kemudian juga lembaga adat berfungsi untuk merealisasikan kebutuhan dasar, ya, entah itu kemudian kayak lembaga-lembagaan pertanian, berarti mengatur pada aspek pekerjaan, pemenuhan nafkah, ya, misalkan seperti itu. Lembaga keluarga misalkan mengatur pembagian hak waris, ya, itu. Kemudian sebagai pedoman bertindak dan berpikir, karena kelembagaan ini memberikan suatu aturan-aturan tertentu pagu terhadap apa sih yang di masyarakat ini dinilai sopan, apa yang enggak sopan, apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Termasuk juga dalam hal ini sebagai kontrol sosial untuk mengatur dan menjaga keharmonisan yang ada pada masyarakat.
Karena apa? Karena lembaga adat, lembaga desa itu, lembaga lokal itu juga punya beberapa perangkat, peraturan, norma maupun harapan yang ditentukan untuk mencapai peran-peran yang baik dari lembaga-lembaga lokal masing-masing tersebut. Tentu adanya lembaga itu diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengefektifkan kegiatan di masyarakat. Tadi kita lihat kalau masyarakat secara individual tidak terwadahi atau keterwakilannya tidak terjamin, maka inilah lembaga-lembaga lokal itu yang kemudian punya wewenang atau peran itu. Nah, tujuan yang lain bisa berkaitan dengan tujuan budaya tadi, kemudian tujuan sebagai jalan untuk partisipasi maupun penyediaan sarana prasarana. Nah, kita juga menyadari bahwa kelembagaan lokal memang ada yang kemudian tetap eksis, ada yang kemudian hidup segan mati tak mau, ataupun sudah mulai berguguran atau sudah hilang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya fungsi positifnya masih bisa dipertahankan, fungsi negatif yang ternyata misalkan malah menghambat kebijakan pembangunan, bersifat kolot dan sebagainya yang kemudian harus dihilangkan. Nah, munculnya atau keberadaan dari lembaga lokal itu harus senantiasa dihargai, bahkan lebih tepatnya diberdayakan. Sehingga dalam hal ini penting bahwa dalam setiap program pembangunan yang akan berjalan itu masyarakat senantiasa dilibatkan. Nah, caranya bagaimana? Ya diaktifkan dalam kelembagaan lokal tersebut. Kelembagaan lokalnya diberdayakan, ya, dilibatkan dalam setiap penggalian aspek aspirasi, masukan, dan juga menjalankan aktivitas ataupun kegiatan untuk membangun desa tersebut. Meskipun tidak semua adat budaya lembaga lokal itu selalu menghambat pembangunan, ya, selalu bersifat kolot, menentang adanya ide-ide baru atau program-program dari pemerintah, sehingga perlu diidentifikasi mana yang lembaga lokal mana yang kemudian masih bisa sejalan dengan pemerintah, mana yang menghambat, itu perlu diidentifikasi. Yang support ya bisa dikembangkan lebih lanjut, yang menghambat bisa ditinggalkan, bahkan mungkin pemerintah punya hak untuk meniadakan lembaga tersebut. Nah, pertanyaannya yang kemudian muncul adalah apakah setiap pemerintah punya kebijakan dari pusat, misalkan membentuk ada satu instansi khusus yang dibentuk untuk menurunkan program tersebut, misalnya apakah harus dibentuk kelembagaan formal yang baru. Nah, misalkan seperti sekarang ketika ada kasus COVID, apakah kemudian perlu membentuk suatu kelembagaan yang baru? Kita lihat ada satu langkah yang bagus yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah dengan program Satgas COVID berbasis Jogotonggo. Jogotonggo dibangun atau dibentuk dengan adanya memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat, yaitu strukturnya dibentuk tetapi tidak menghilangkan struktur yang sudah ada. Jogotonggo itu kan lingkupnya di tingkat RW. Ketua RW itulah yang kemudian dilibatkan sebagai Satgas Jogotonggo. Di pedesaan ada koordinatornya, kemudian di yang paling bawah ada ketua RW tersebut. Pun demikian ketika sekarang COVID semakin berkembang, pemerintah sudah pusat sudah resmi menggunakan pendekatan program mikro. Nah, ini yang kemudian dijalankan atau disinergikan dengan program Jogotonggo tersebut, ya, sehingga tidak perlu sebetulnya program-program baru itu harus membentuk kelembagaan yang baru juga, tinggal memetakan apakah di pedesaan atau di wilayah yang paling kecil ada kelembagaan lokal yang bisa disinergikan atau justru ditumpangkan fungsi-fungsi yang sekiranya belum ada dijalankan di lembaga lokal tersebut. Nah, penting betul sehingga dalam hal ini pemerintah melibatkan kelembagaan lokal di masyarakat untuk menjadi salah satu katalisator pembangunan di pedesaan. Namun demikian, untuk memajukan pembangunan di pedesaan tidak hanya bergantung dari adanya kelembagaan lokal tersebut. Salah satunya bisa diintervensi dengan adanya program alih atau introduksi teknologi di pedesaan. Ya, meskipun kita mengetahui bahwa teknologi bagi masyarakat pedesaan bisa berdampak
dua hal, bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif ya. Harapannya dengan adanya teknologi, dengan adanya birokrasi melewat tadi ya kelembagaan-kelembagaan formal maupun non formal, diharapkan ada suatu upaya untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan. Lebih spesifik lagi, karena desa itu identik dengan kegiatan agraris ya, meningkatkan kegiatan atau skala kegiatan secara agraris di pedesaan jadi lebih modern, menjadi berbasis teknologi seperti itu. Nah, namun demikian harus kita ingat bahwa ketika teknologi dan birokrasi masuk ke pedesaan akan ada suatu perubahan atau pergeseran atau dinamika di masyarakat yang kalau kita identifikasi akan ada 3 perubahan ya. Perubahan pada dimensi struktural, kultural dan juga interaksional. Nah, pada dimensi struktural itu masyarakat akan memperoleh satu dampak, yaitu yang menyangkut perubahan dalam bentuk peranan. Dalam hal ini muncul peranan baru, perubahan dalam struktur kelas yang baru dan juga perubahan kelembagaan. Kita lihat misalkan bahkan ini juga bisa sedikit banyak mengubah keberadaan atau mempengaruhi eksistensi dari kelembagaan lokal yang ada. Kita lihat traktor menggantikan sapi, kemudian mobil menggantikan delman, menggantikan gerobak, kemudian rice milling unit menggantikan penggilingan padi secara manual, termasuk juga dokter menggantikan dukun. Dukun sudah mulai ditinggalkan dan misalkan sudah nggak ada generasi berikutnya yang meneruskan atau beraktivitas berprofesi sebagai dukun bayi, dukun melahirkan dan sebagainya. Pada aspek dimensi kultural itu menyangkut inovasi kebudayaan, termasuk penemuan, penyeruan, diskusi dan sebagainya. Ya, adanya teknologi dan juga birokrasi menyebabkan terjadinya cultural lag, yaitu ketimpangan adopsi dan juga mental. Misalkan kalau beberapa pekan yang lalu kita melihat HP yang seharusnya digunakan untuk beraktivitas produktif ternyata malah banyak menyita membuang waktu masyarakat di pedesaan untuk menjadi mager dan sebagainya, main game, Facebookan yang nggak jelas dan sebagainya. Kemudian cultural survival, yaitu budaya kehilangan fungsi pentingnya. Ini yang sedikit banyak sudah sangat kita pahami bahwa beberapa budaya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman sudah mulai ditinggalkan, meskipun itu punya nilai yang penting dan sebetulnya masih bisa dilestarikan dan dijaga. Cultural konflik atau konflik sistem ekonomi komersial dengan subsisten, terjadinya perang ketidakcocokan antara sistem modern dengan sistem tradisional ya, ada pergesekan yang menyebabkan di pedesaan itu menjadi tidak atau kurang harmonis ya. Misalkan munculnya beberapa misalkan sistem online, kemudian pemasaran online dan sebagainya yang itu misalkan menyebabkan orang desa berpikir aneh, itu nggak pernah keluar dari rumah, tetapi kenapa punya penghasilan, dari mana dia bekerja. Nah, ini yang kalau kemudian kok dia diam aja tapi dapat uang terus, gajinya dari mana ya, itu yang kadang-kadang dibanding-bandingkan dengan orang yang kerja keras setiap hari ke sawah misalkan, kok pendapatannya segitu saja ya. Ini kalau enggak ini ya kayak misalkan kemarin muncul kasus babi ngepet dan sebagainya ya, masyarakat belum siap dengan perubahan budaya seperti itu. Kemudian juga cultural shock atau sistem birokrasi dan juga percepatan program pembangunan yang ternyata kalau masyarakatnya tidak siap ya benar-benar akan terjadi kekagetan yang luar biasa seperti itu. Misalkan dengan kebijakan PPKM atau PSBB ya, dilarang kemudian beraktivitas di luar rumah dan sebagainya, disuruh pakai masker ya. Ini kalau kemudian ditekankan betul ya, masyarakat desa harus mau nggak mau taat gitu ya, misalkan pakai masker meskipun hanya sekedar ke masyarakat tetangga sebelah ya, demi menjaga kesehatan, protokol kesehatan ya harus diterapkan. Tapi kadang-kadang kita melihat di desa itu justru ketaatan ininya masih perlu ditingkatkan, karena mereka berpikir bahwa nggak mungkin ada mobilitas orang kota ke desa kemudian mereka selalu terjemur sehat dan sebagainya. Toh sekarang ada saja kemudian kasus COVID yang sampai ke pedesaan. Nah, yang terakhir itu menyangkut perubahan dimensi interaksional yang menyangkut perubahan pada frekuensi, jarak sosial,
pola-pola dari komunikasi tersebut. Teknologi mengganti menyederhanakan suatu jarak, ya. Kemudian adanya kesenjangan sosial karena sertifikasi beberapa karena spesifikasi daripada keahlian. Ini yang mau nggak mau ada kan orang-orang dengan spesifik pekerjaan tertentu muncul dengan pekerjaan-pekerjaan baru, nggak spesifik tentang di desa, ya nggak tentang pertanian. Sekarang online shop itu bisa, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya. Kalau kalian nggak perlu nggak bisa ngumpul lagi, ya video call. Kemudian sekarang bisa pakai Zoom, pakai Google Meet dan sebagainya. Nah, pada intinya sebetulnya teknologi dan birokrasi merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ya, dalam konteks pembangunan di pedesaan. Nah, meskipun pada akhirnya dengan adanya masuknya teknologi dan introduksi dari birokrasi yang baru atau birokrasi yang kemudian dibentuk, itu pada akhirnya akan menyebabkan berbagai macam perubahan pada 3 dimensi tadi itu. Nah, salah satu bentuk dari teknologi masuk ke pedesaan adalah kebijakan atau paket agroindustri, ya. Diharapkan adanya agroindustri itu suatu paket industrialisasi yang paling tepat untuk memajukan pedesaan, khususnya untuk memajukan pada bidang pertanian. Nah, dalam rangka mencapai implementasi tersebut, apa saja yang dilakukan? Yang pertama, pemerintah memunculkan adanya satu pasar swadaya desa sebagai fasilitas untuk transaksi masyarakat yang bernilai ekonomi. Bisa dilakukan dengan secara spesifik khusus dengan pasar swadaya ini, atau dengan meningkatkan kelas atau level dari pasar-pasar tradisional. Makanya pasar tradisional yang terkesan sederhana, kumuh, kotor, itu kemudian ditata dengan sebaik mungkin agar kenyamanannya bisa meningkat. Minimal nggak becek, nggak banyak sampah, dan orang bisa dibuat nyaman ketika berbelanja di situ, ya. Kemudian usaha-usaha perkreditan desa baik secara kelembagaan tradisional maupun ciptaan yang baru itu juga bisa dimunculkan untuk memperkuat implementasi dari agroindustri itu, ya. Kemudian memunculkan usaha kecil di pedesaan yang menyerap tenaga ke wilayah pedesaan biar tidak terjadi urbanisasi, tidak terjadi alih pekerjaan dari pertanian ke non pertanian seperti itu. Termasuk usaha meningkatkan pelayanan oleh masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis dalam bentuk untuk tambahan pendapatan bagi masyarakat. Nah, dalam hal ini juga untuk permodalan difasilitasi dengan adanya usaha-usaha perkorporasian maupun sistem pengkreditan atau fasilitas kredit yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat pedesaan tersebut. Nah, penerapannya diharapkan ada satu perubahan dimensi dari dimensi tradisional atau konvensional ke dimensi yang lebih inovatif. Struktur dari keluasan masyarakatnya, sasarannya yang awalnya dari industri kecil dan kerajinan, ini bisa kemudian berangkat atau tidak lagi terkait dengan dua jenis industri tersebut. Kalau kemudian yang awal berada di lokasi pedesaan, ya ini bisa kemudian dialihkan ke pusat-pusat terpusat di wilayah pedesaan itu sendiri. Tidak setiap desa harus ada, tetapi ketika di pedesaan itu bisa maju dan bisa menggait menjadi magnet bagi desa-desa yang lain, bisa diterapkan di situ. Secara tipe bisa berubah dari industri agro menggunakan dan melayani pasar lokal, bisa melayani ke pasar yang lebih luas lagi, termasuk di level internasional. Nah, sekarang sudah bisa, ya, kemudian para eksportir tersebut akan berhubungan dengan pengrajin di pedesaan, termasuk juga petani-petani di desa dan sebagainya. Dan pengusahanya nggak spesifik lagi harus pengusaha lokal dan tradisional, tapi pengusaha yang sudah profit minded banget. Nah, harapannya dengan adanya pembangunan di pedesaan yang disupport dari adanya kelembagaan lokal dan teknologi plus praktek-praktek good governance yang baik, diharapkan akan semakin memajukan di pedesaan, sehingga ketimpangan antara kota dengan desa itu bisa semakin dipersempit. Nah, harapannya secara jauh lagi, secara jangka panjangnya akan semakin mengurangi, ya, terutama dalam hal ini adanya migrasi masyarakat dari desa ke kota tersebut. Nah, agar masyarakat tetap stay di desa, kemudian memajukan di desanya itu, pemerintah perlu untuk melakukan suatu kebijakan untuk mengurangi migrasi, ya.
salah satunya adalah sudah adanya pembangunan agroindustri menjadi bagian dari itu. Meskipun juga akan disupport dengan kegiatan yang lain seperti penciptaan keseimbangan ekonomi antara desa dengan kota, misalkan dengan penciptaan harga yang sama pada produk-produk yang beredar di masyarakat, kemudian adanya perluasan industri kecil padat karya, kemudian penghapusan distorsi harga ya dari faktor produksi, di mana dalam hal ini tidak jangan sampai harga di konsumen dengan harga di produsen itu jauh banget, apalagi harga di tingkat petani seperti itu. Kemudian pemilihan teknologi padat karya yang tepat, pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan juga kesempatan kerja ya. Makanya dalam hal ini sistem zonasi itu juga menjadi salah satu, zonasi pendidikan ketika masuk sekolah-sekolah itu termasuk salah satunya upaya untuk agar ya tidak perlu jauh-jauh harus ke sekolah ke kota dan sebagainya dalam rangka memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Dalam hal ini pemerintah juga harus memajukan pendidikan di level pedesaan, termasuk juga penekanan atau pengurangan terkait dengan laju pertumbuhan penduduk serta desentralisasi dari kewenangan dari kota ke daerah di sekitarnya. Kemajuan dari satu kota bisa dikembangkan atau ditarik lebih luas lagi efeknya ke wilayah lain di tingkat kabupaten. Misalkan kalau Solo ya Gondangrejo di Solo Utara, kemudian Palur di sebelah timur, kalau di sebelah selatan kan sudah maju ya kayak Solo Baru, kemudian Colomadu itu sudah banyak sekali mengalami kemajuan. Nah, yang agak berkurang atau agak terlambat misalkan dengan wilayah yang ada di Solo Utara, meskipun sekarang geliatnya sudah semakin terasa. Nah, berbicara tentang beberapa kasus pembangunan untuk memajukan desa lagi, dapat kita simpulkan bahwa terkait dengan penghapusan kelembagaan lokal, mengesampingkan masyarakat, aspirasinya, partisipasinya, kemudian memandang bahwa kompetensi SDM yang masih rendah di pedesaan itu sudah tidak bisa dipakai lagi mindset tersebut, sehingga dalam hal ini perlu diberikan suatu cara pandang yang baru, diperlukan suatu cara atau alternatif model pembangunan yang beralih dari sekedar top down tadi ya, sehingga ada beberapa solusi yang bisa diajukan untuk memajukan pembangunan di pedesaan. Salah satunya adalah yang kemudian bersifat sustainability daripada unsustainability. Paket pembangunan yang hanya satu waktu tertentu harus terlihat hasilnya ya tidak bisa, kemudian paket Roro Jonggrang tersebut misalkan bisa terjadi biasanya cepat jadi tapi cepat juga dia nggak berkelanjutan ya, ini yang sangat disayangkan. Kemudian berorientasi pada pengembangan manusia sebagai subjek dan penikmat pembangunan melalui pengembangan pembangunan yang partisipatif, model-model PNPM, model-model ada Musrenbang seperti itu. Ini penting sekali untuk kemudian dikembangkan kembali, termasuk memunculkan atau meningkatkan nilai-nilai lokal yang sebetulnya bisa diangkat atau diperluas lagi. Nah, dalam hal ini kembali lagi pada prinsip di depan bahwa pemerintah harus menegakkan prinsip-prinsip good governance tadi itu ya, sudah kita bahas di depan. Nah, sehingga dari materi ini dapat kita simpulkan secara keseluruhan dari semua materi dinamika pembangunan pedesaan bahwa pembangunan yang berorientasi teknologi dan juga berorientasi pada ekonomi itu tidak selalu harus dibenturkan dengan institusi lokal ya, justru keduanya bisa dijalankan secara beriringan, berdampingan, bahkan saling mendukung, dan juga malah justru bukan sebaliknya melemahkan satu dengan yang lain. Nah, harapannya dengan adanya sinergisitas ini pembangunan untuk level pedesaan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi istilahnya kekagetan gitu ya. Ketika satu paket kebijakan di pembangunan disampaikan kepada pemerintah di desa, nggak ada lagi kemudian reaksi menolak, demo dan sebagainya. Justru masyarakat karena sudah dikondisikan dari awal, aspirasi partisipasinya diberikan akses, itu kemudian pembangunan bisa berjalan dengan sebaik mungkin dan pada akhirnya kelancaran pembangunan di pedesaan akan semakin mempercepat ketercapaian desa yang semakin maju. Nah, demikian perkuliahan untuk dinamika pembangunan pedesaan, semoga bermanfaat. Kalau kemudian berkaca pada materi kuliah untuk
yang semester-semester selanjutnya teman-teman akan bisa mengkaitkan dengan mata kuliah yang lain, terutama nanti ketika di prakteknya teman-teman ketika sudah lulus menghadapi kehidupan pasca kampus yang dari desa akan balik ke desa, semoga bisa berkontribusi dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh melalui perkuliahan ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.